Faris, ada cerita khurafat apa lagi nih Hari? Lagi pengen ketawa nih. Ada Habib lagi di kamar mau nutup pintu. Bukan jalan ke pintunya, tapi tangannya jadi panjang sampai ke pintu. Oh, Om lupa, itu pun kisah Habaib. Itu kisah muridnya Syekh bin Baz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih Nabawi TV. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bicara lagi tentang masalah dunia perhabiban yang ada di Indonesia, teman-teman. Tapi kali ini kita lebih fokus membicarakan salah satu channel YouTube-nya yang pro kepada habaib. Mungkin juga dimiliki oleh salah seorang dari mereka, teman-teman. Nama channelnya adalah Nabawi TV. Saya kritik dulu, teman-teman. Saya kritik dulu dari nama channelnya. Dari nama channelnya, Nabawi TV ini, kalau menurut saya, itu kurang cocok, teman-teman. Lebih cocok dia memberikan nama channelnya dengan nama Tarim Ya Tarim TV. Tarim Ya Tarim TV. Atau cukup satu kata aja, Tarim. Tarim TV. Kenapa, teman-teman? Dengan nama Tarim TV, agar orang-orang tahu bahwa itu adalah channelnya para habaib, atau yang pro kepada para habaib, ataupun yang membela para habaib, teman-teman. Kali ini, sahabat Kusuma, ada sebuah video yang saya temukan, teman-teman, dari channel YouTube Nabawi TV ini. Dia mencoba memfitnah orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Dia sebut bahwa ulama-ulama Wahabi, dalam tanda kutip, teman-teman, menurut mereka juga suka cerita khurafat. Oke, sebelum kita lanjutkan, teman-teman, videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Tujuan mereka membuat video ini, Sobat Kusuma, sudah sangat jelas sekali. Yakni tujuan mereka untuk counter attack atau menyerang balik orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi. Kenapa? Karena belakangan ini, Sobat Kusuma, banyak YouTuber-YouTuber yang bermanhajkan salaf yang membongkar kisah-kisah khurafat dari kalangan mereka, dari kalangan para habaib. Sehingga mereka, teman-teman, membuat tandingan video dan menuduh, bahkan memfitnah, teman-teman. Memfitnah bahwa orang-orang yang dianggap ulama dari kalangan manhaj salaf seperti Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, mereka sebut juga adalah seorang yang suka kisah khurafat atau yang menyebarkan khurafat. Ini semuanya adalah tuduhan palsu, teman-teman, karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Oke, langsung saja, teman-teman, kita simak videonya. Faris, ada cerita khurafat apa lagi nih Hari? Lagi pengen ketawa nih. Ada Habib lagi di kamar mau nutup pintu. Bukan jalan ke pintunya, tapi tangannya jadi panjang sampai ke pintu. Oh, Om lupa, itu pun kisah Habaib. Itu kisah muridnya Syekh bin Baz. Dia menyatakan bahwa kisah dari Syekh bin Baz ada kisah khurafat yang tersebar, teman-teman. Kisah Syekh bin Baz ketika masuk ke dalam kamar dan ingin menutup pintunya, pintu kamarnya. Tetapi Syekh bin Baz bukannya berjalan menuju pintu untuk menutup pintu kamarnya, tetapi tangan Syekh bin Baz memanjang, teman-teman. Seperti apa ya? Seperti di film One Piece ya. Seperti Luffy yang tangannya memanjang menutup pintunya. Jadi dia seolah-olah, teman-teman, menyebut Syekh bin Baz ini memiliki karomah manusia karet, teman-teman. Tapi pertanyaannya, adakah bukti Syekh bin Baz berkata demikian? Hah? Kita berbicara bukti, kita berbicara dalil. Adakah bukti Syekh bin Baz berkata demikian? Atau adakah murid-murid dari Syekh bin Baz menceritakan seperti itu? Tidak ada, teman-teman. Ada nggak ustadz-ustadz salafi yang ada di Indonesia menceritakan tentang kisah karomahnya Syekh bin Baz ini yang berubah menjadi manusia karet? Tidak ada. Kalau ada, coba cantumkan, teman-teman. Cantumkan linknya di kolom komentar. Berbeda dengan kisah mereka, teman-teman. Berbeda. Kalau kita membahas tentang kisah-kisah khurafatnya mereka, teman-teman, itu banyak di YouTube, teman-teman. Banyak di YouTube keluar dari mulut-mulut mereka berceramah kepada umat. Ini jelas kebohongan, teman-teman. Fitnah yang mereka tujukan kepada Syekh bin Baz. Kecuali mereka bisa menunjukkan buktinya. Ada Habib pas lagi di penjara bisa datang ke banyak tempat ngajar di desa-desa.
Ngaco khurafatnya. Badan bisa diduplikat. Oh, Om lupa. Itu kisah Syekh Ibnu Taimiyah. Tuduhan kepada Syekh Ibnu Taimiyah, teman-teman. Sejauh sepengetahuan saya, sahabat Kusuma, tidak pernah ada keluar dari mulut ustadz-ustadz salafi, seperti Ustadz Syafiq Riza, seperti Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, tidak pernah keluar dari mulut mereka menceritakan kisah tentang karomah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bisa membelah dirinya menjadi banyak, teman-teman. Seperti ilmu Naruto, justru lebih banyak keluar dari mulut mereka, dari golongan para habaib ini, yang menceritakan kisah-kisah karomah, bahkan bertentangan dengan akidah kita, teman-teman. Bahkan merendahkan agama ini. Contoh mereka bercerita, barang siapa yang cinta kepada mereka, kepada habaib, meskipun jarang ibadah, jarang sholat, ahli maksiat, tetapi cinta kepada mereka, maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Hanya dengan selembar kertas dibikin surat untuk malaikat mungkar nangkir. Ini bisa kita buktikan. Yang berbicara dari golongan mereka, dari golongan para habaib. Terus ada orang kesurupan ketakutan sama satu bukunya habaib. Teriak-teriak, nunjuk ke bukunya histeris. Awas kalau bukan Habib. Iya, bukan. Syekh bin Baz. Syekh bin Baz. Dituduh lagi, teman-teman. Syekh bin Baz. Seharusnya, sahabat Kusuma, seharusnya mereka ini menampilkan bukti-bukti apa yang mereka tuduhkan kepada orang-orang yang disebutnya, seperti Syekh bin Baz, seperti Ibnu Taimiyah. Tunjukkan buktinya. Setidaknya tunjukkan bukti ustadz-ustadz salafi yang pernah menceritakan kisah-kisah seperti itu. Ini tidak pernah, teman-teman. Dia tidak pernah menunjukkan bukti, ditemukan di kitab mana, atau tidak pernah dia menunjukkan videonya yang mana. Jadi ini jelas sekali mereka mencoba meng-counter attack bahwa dari kalangan salafi juga banyak kisah khurafatnya. Tetapi mana buktinya? Mana buktinya? Ada Habib ngaku Mi'raj ketemu Nabi dan diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan. Bukan Habib, itu pengakuan ulama salaf, Abu Yazid Al-Bustami. Hanya omong kosong, teman-teman. Hanya omong kosong, tidak ada buktinya. Dia berbicara seperti itu. Kalau kita berbicara, ada seorang Habib mengaku pernah Mi'raj, berjumpa dengan Allah 70 kali, ini kita bisa buktikan. Ada seorang Habib, teman-teman, yang berambut pirang itu, yang mirip dengan Bahar bin Smith, siapa namanya? Habib Raihan itu. Di dalam ceramahnya dia bercerita bahwa seorang Habib pernah Mi'raj, berjumpa dengan Allah 70 kali dalam sehari semalam, teman-teman. Nabi kita aja hanya 1 kali Mi'raj, teman-teman. Hanya 1 kali. Lebih luar biasa lagi dia daripada Nabi. Ada Habib ngaku bahwa dia tahu sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Hah? Udah kelewatan banget nih. Dongeng khurafat. Ketawa dia. Itu Syekh Ibnu Taimiyah. Hah? Kamu kurang literasi. Baru segini aja udah stres. Gimana dengar kisah para salaf lainnya? Video murahan seperti ini, sahabat Kusuma, mereka gunakan untuk counter attack. Tidak kuat, tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. Siapa yang mengaku pernah Mi'raj, berjumpa dengan Allah 70 kali dari kalangan mereka? Ada buktinya? Bisa kita tunjukkan buktinya. Siapa yang mengaku bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingkingnya saja? Siapa? Mereka. Dari golongan para habaib. Ada buktinya? Bisa kita buktikan. Sudah kita reaksi di channel YouTube ini, teman-teman. Jika saya tidak malu kepada Rasulullah, maka saya akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Na'udzubillah. Banyak lagi, teman-teman, yang mengaku pergi jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan ke surga. Sepulang jalan-jalan di surga, dia capek. Minta dipijitin kakinya kepada anaknya. Siapa yang bercerita? Habib lagi. Ada buktinya? Bisa kita tunjukkan. Dan juga sudah kita reaksi di channel YouTube ini tentunya. Banyak lagi yang bisa menghidupkan orang mati. Jadi mereka ini berusaha, teman-teman. Berusaha untuk melawan dan menuduh bahwa orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi ini juga pecinta khurafat. Tapi tidak ada buktinya. Siapa
yang mengaku bisa menurunkan hujan susu. Dari kalangan mereka, ada buktinya, bisa kita tunjukkan. Dan juga sudah kita reaksi. Oke lah sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jadi, kisah-kisah khurafat yang banyak tersebar di Indonesia ini, siapa lagi kalau bukan dari mereka sumbernya. Tujuan mereka hanyalah satu, teman-teman. Pengkultusan. Mereka ingin dikultuskan, teman-teman. Dan terbukti selama ini mereka dikultuskan. Bekas duduknya saja dicium oleh para muhibbin. Siwak bekasnya saja dilelang jutaan rupiah. Roti bekas gigitannya juga dilelang. Bahkan rokoknya, teman-teman. Rokok bekas Habib dilelang. Ada karomahnya. Ada berkahnya. Subhanallah. Bahkan ada juga yang rebutan ingin diludahi oleh Habibnya. Antrian. Ini videonya juga sudah kita reaksi, teman-teman. Antrian. Ingin diludahi oleh Habibnya. Bayar. Dibayar, teman-teman. Hanya ingin diludahi oleh Habibnya agar ingin mendapatkan berkah dari Habibnya. Sudah kita reaksi semuanya videonya, teman-teman. Na'udzubillah. Dan sekarang, teman-teman, mereka mencoba memutarbalikan fakta. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.